Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara untuk tugas komunikasi bisnis. Kami dari kelompok 1, saya sebagai pembawa acara, Bilqis Afrina Suprapto dari kelas MN23B. Dan saya Saya Selvani sebagai karyawan MN23G. Saya Widi Karismayanti sebagai reporter dari kelas MN23B. kita mulai saja untuk wawancaranya. Selamat pagi Permisa. Hari ini kita akan membahas tentang krisis yang sedang dialami oleh PT GSI. Bersama kita telah hadir Ibu Selvani, seorang analisis bisnis, dan Ibu Rina, sebagai reporter dari media ekonomi. Selamat pagi Ibu Selvani dan Ibu Widi. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda ceritakan secara singkat tentang krisis yang dialami oleh PT GSI. Tentu, PT GSI adalah perusahaan manufaktur yang baru-baru ini mengalami krisis besar akibat terungkapnya praktik korupsi di kalangan manajemen puncak. Selain itu, masalah ini diperparah dengan turunnya kepercayaan investor dan pemutusan hubungan kerja massal yang menyebabkan keresahan di kalangan karyawan. Terima kasih Ibu Selvani. Bagaimana pandangan Anda tentang situasi ini? Apakah krisis ini sudah selesai atau masih berlanjut? Berdasarkan analisis saya, krisis di PT ini masih berlanjut. Meskipun perusahaan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah, seperti menggantikan manajemen dan melakukan audit internal, dampak dari krisis ini masih dirasakan. Kepercayaan investor dan karyawan belum sepenuhnya pulih, dan citra perusahaan di mata publik masih negatif. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh PT GSI untuk benar-benar keluar dari krisis ini? Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh PT ini. Pertama, perusahaan harus memperbaiki tata kelola dan transparansi inti, termasuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan bahwa setiap keputusan bisnis diambil dengan integritas. Kedua, PT ini harus fokus pada komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, dan pelanggan. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan membantu membangun kembali kepercayaan. Saya juga menambahkan bahwa PT ini perlu memperbaiki hubungan dengan karyawan mereka, mengadakan pelatihan ulang, memberikan kompensasi yang adil, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif bisa menjadi langkah penting dalam memulihkan semangat kerja dan produktivitas. Pada Ibu Widi dan Ibu Selvani, semoga PT GSI dapat segera keluar dari krisis ini dan kembali beroperasi dengan baik. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Analisis krisis yang dialami oleh PT GSI masih berlanjut karena beberapa faktor kunci. Kepercayaan investor. Meskipun ada pergantian manajemen, kepercayaan investor belum sepenuhnya pulih. Kepercayaan karyawan. PHK massal telah menyebabkan keresahan di kalangan karyawan yang perlu ditangani dengan serius. Secara publik masih memiliki pandangan negatif terhadap perusahaan akibat skandal yang terjadi. Strategi penyelesaian krisis, perbaikan tata kelola dan transparansi, implementasi kebijakan anti korupsi yang ketat, melakukan audit independen secara berkala, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif, membangun saluran komunikasi yang terbuka dan jujur dengan semua pihak, menyampaikan rencana pemulihan dan kemajuan secara berkelanjutan.
Kemudian hubungan dengan pengamat, mengadakan pelatihan ulang untuk meningkatkan kompetisi dan moral karyawan, memberikan kompensasi yang adil dan transparan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung pengelolaan krisis media, bekerja sama dalam media untuk menyampaikan berita positif tentang hak-hak yang penting, menggunakan media sosial